Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya, mekanik otodidak. Oke teman-teman ya, hari ini saya sedang ada di lapangan ya. Kita coba ajak teman-teman lihat-lihat keadaan atau suasana di lapangan di pagi hari ini. Oke, jangan lupa kopinya di bawah, terus rokoknya ya, terus padlock, jangan lupa padlock ini ya untuk isolasi energi. Oke teman-teman ya, ini suasana di pagi ini ya kan. Wah, di sana di workshop sana ya, jauh sekali itu. Terus di sana juga ada Hitachi teman-teman ya. Ada Hitachi itu 2.600. Terus di sana juga ada PC 2000. Itu PC 2000 tuh ya. Kecil ya. Ada PC 2000. Ini SKT, DT-nya SKT. Ada HD juga di sana teman-teman ya. Di sini juga ada Hitachi 1200. Itu bersama masternya ya kan, lagi pengecekan sama master. Di sini ada PC 400 ya kan. Ah, ini kita sedang troubleshooting teman-teman ya. Jadi di sini kita sedang troubleshooting. Ini engine-nya itu susah hidup teman-teman. Jadi pekerjaan sebelumnya itu infonya ini untuk filter ya, line filternya semua sudah dicek. Terus untuk apa namanya, fuel itu kondisi bagus ya. Ini tadi kita coba cek untuk harness. Terus kita juga menemukan ini harness dalam kondisi yang sangat memperhatinkan, bro. Ya, sangat memperhatinkan sekali. Ini sudah pada patik semua, ya kan? Ini sudah, ini kalau shot ini kan ground ini ya. Ini sealnya ini, sealnya ini dia kan ground ikutnya. Kalau dia saling bersentuhan, wah bermasalah juga ini nantinya ya kan? Ya, kasihan juga ini kelihatan dari anunya ini ya, dari harnessnya injektor ini. Terus tadi kita cek di dalam sini ya, hanya untuk melihat kondisi di dalam oli saja sebenarnya. Jadi susah hidup. Jadi kita dapat temuan di sini ya. Temuan kita itu adalah ini. Temuan kita adalah di level oli yang berlebihan. Nah, ini level olinya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada sampai ke sini dia. Levelnya itu sampai ke sini. Yang seharusnya dia itu hanya ada di sini. Nah, ini ada hek ya, cukup sampai sini saja. Tapi ini lebih sekali ya, sekitar 10 cm lebih ini naiknya. Dan ternyata teman-teman setelah saya perhatikan ya, ini tuh bukan oli. Artinya dia ini solar. Nah, artinya dia ini solar ya. Ini solar bukan oli. Jadi di dalam solar ini, oli ini sudah tercampur dengan solar gitu loh ya. Ya teman-teman bisa dicium-cium ya kan, bisa dicium-cium, dirasa-rasa. Pokoknya dia hilang, kekentalannya tuh nggak ada ya, kekentalannya tuh nggak ada. Ini bahaya apabila diteruskan ya, merusak komponen dalam jelas gitu. Lalu untuk teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui berapa banyak misalnya berapa banyak solar yang tercampur dengan oli ya, berapa banyak sih, sudah seberapa persen gitu ya. Teman-teman sebenarnya bisa mengukurnya dari kertas, pakai kertas ya, nanti diteteskan di kertas agar bisa membedakannya ya. Kalau mungkin teman-teman yang belum familiar ya dengan perbedaannya, teman-teman bisa menggunakan kertas dan dua oli yang sudah terpakai. Misalnya teman-teman ambil oli di unit lain, nah seperti ini ya. Gini. Nah, ini menetesnya cepat sekali. Kalau di kertas dia akan lebih cepat. Mengalirnya ini akan lebih cepat. Nah, dia mengalir lebih cepat. Ini. Di posisi miring yang tidak begitu miring, dia langsung mengalir. Kalau oli dia akan sangat lambat
ya. Jadi ini sudah bukan oli lagi. Ya, sudah bukan oli lagi. Mungkin ini dari 50%-nya sudah solar. Jadi penyebabnya apa teman-teman? Penyebabnya ya bisa jadi ya kan. Ini karena belum saya cek karena unitnya masih nunggu baterai. Jadi bisa jadi pertama adalah di kebocoran pada injektor. Makanya saya tadi mengecek ini ya. Ternyata di ruangan ini juga bersih. Jadi oli ini benar-benar tidak ada yang terjebak di sini. Mereka tuh turun sempurna. Karena saking encernya ya kan, turun sempurna oli-oli itu. Turun kembali. Nah, terus bisa juga kebocorannya itu terjadi pada ini. Pada suplai pump ini ya. Mana sih? Nah, ini teman-teman ya. Nah, suplai pump ini bisa terjadi dari sini. Di dalam sini ada seal. Jadi sambungan ini ada sealnya. Ada sealnya. Ada sealnya untuk membatasi antara solar dengan oli. Atau bisa juga ada kebocoran dari sini ya. Di head pressure-nya ini nggak kelihatan ya. Ya. Di head pressure ini, di head pressure ini kan di dalam sana itu ada pistonnya juga, yang di bawah spring maksud saya. Itu terjadi di pistonnya ini terjadi keausan yang berlebihan sehingga pada saat dia menekan ke atas, sebagian oli bocor ke bawah. Ya tidak presisi lagi gitu. Bisa terjadi di situ juga. Tapi untuk lebih jelasnya akan kita lakukan cek ya. Untuk kondisi solar ini bagus. Namun biasanya teman-teman ya, kalau di ini, kalau di apa namanya di suplai pump itu, di fed pumpnya itu, biasanya kalau di fed pump dia itu kan campur dua, ya akan keduanya tercampur. Oli tercampur dengan solar dan solar akan tercampur dengan apa namanya? Dengan oli. Ya, oli tercampur dengan solar dan solar tercampur dengan oli apabila di sini. Apabila ada sambungannya itu, di sambungannya apa namanya? Sambungan antara fed pump dengan suplai pump ini. Kenapa dia bisa tercampur dua? Karena di saat kondisi tertentu ada pompa oli lebih kuat daripada minyak, dan di kondisi tertentu ada minyak lebih kuat daripada oli. Jadi keduanya akan saling tercampur gitu loh. Tapi ini hanya di olinya saja ya. Hanya di olinya saja yang tercampur. Jadi saya untuk sementara akan mengecek injektor. Saya akan mengecek injektor dulu, tapi sebelum itu saya mau cari datanya dulu ya teman-teman ya. Ini masih belum hidup engine-nya. Kita tunggu orang yang ambil baterai dulu. Nanti kita lanjut lagi teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke. Ya, ini proses pengetrinan. Kita kurangi yang dari cutternya ini ya. Ini sudah dapat segini kelebihannya ini. Ini masih belum selesai. Ya, kita lihat ini ya. Nah, mengalirnya sangat cepat dan dia biasnya lebih cepat. Ya kan? Nah, coba cium. Nah, ya kan? Bau solar memang gitu loh. Jadi campur solar. Nah, itu dia bocornya dari pipa injektor. Ya kan? Oke. Semangat pagi Mas Ang. Selamat pagi. Ada kata-kata untuk hari ini? Kata-kata hari ini adalah jangan kamu menjadi pelangi untuk orang yang buta warna. Asik. Semangat pagi. Oke.